Ayo. Oke. I'm back. Wah. Halo guys, kembali lagi di channel. Halo guys. What the heck, man? Halo guys, kembali lagi di channel ZT Hobi Jajan. Oke, pada video kali ini aku akan nge-review. Ini adalah Iron Man 4 Suit Gantry yang pertama lah. Aku nyebutnya yang pertama ya, karena ini tuh keluaran pertama Suit Gantry by ZD Toys. Jadi sekarang ZD Toys itu udah keluarin 2 Suit Gantry. Ini yang pertama, yang kedua udah aku review. Jadi kalian kalau belum tonton silahkan nonton dulu, oke? Nah, kita langsung saja bahas kotaknya guys ya. Aku hidupin dulu kamera yang satu ini. Oke, jadi untuk kotaknya, tampak depannya kira-kira seperti ini guys ya. Di sini ada fotonya Iron Man ini Mark 4 ya guys ya. Ini Mark 4, terus ada Suit Gantry-nya, dia dominannya itu warna kuning guys kayak gini. Ya. Di sini kayaknya dia emang ambil foto mainannya deh, figurnya deh, bukan foto dari movie ya. Jadi ini udah keren banget detailnya, ini asli guys ya, nggak bohong-bohong nih. Terus di sini ada logo The Infinity Saga, ada license-nya Marvel, ada license-nya Disney juga. Terus tulisannya Iron Man Mark 4 Suit Up Gantry. Terus ini muncul di film Iron Man kedua yang ada di sebelah sini. Seperti itu kira-kira untuk depannya. Sampingnya cuma ada tulisan ini doang, Iron Man 2. Terus di belakang sini juga nggak kalah keren ya. Di sini ada foto fullnya untuk the figure Iron Man 4 sama Suit Up Gantry-nya guys. Di sini ada foto Suit Up Gantry-nya aja, ada foto Suit Up Gantry plus Mark 4 tampak belakang, dan di sini ada foto perentelan apa aja yang didapetin di box kali ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Sebenarnya untuk unboxing ini juga udah aku lakuin ya. Jadi dalam ini udah kosong guys. Aku udah pajang. Oke, di dalamnya kita mendapatkan butuh uang, buku petunjuk ya. Sini ada fotonya, semoga kelihatan ya. Ini, terus ya ini tinggal dibuka kayak dibuka kayak apa nih, kayak brosur gitu ya. Dan di sini ada dikasih tahu lah apa aja yang bisa kita lakukan pada Suit Up Gantry kali ini, karena dia juga cukup banyak artikulasi ya guys. Dan dia di sini juga ada fitur LED-nya. Ada di gambar yang ada di belakang sini. Gitu kira-kira ya. Nah, aku sudah menemukan minus yang sangat krusial di figur pada kali ini. Kalau kalian lihat di sini fotonya itu adalah foto Mark 4 yang nembakin repulsor gitu ya. Dan dia ada LED-nya nyala. Tapi ternyata yang kita dapetin seperti biasa, teknik dagang ngabisin stoknya ZD Toys itu kita tidak dikasih yang LED figur guys. Dan ini sayang banget ya. Sekali tahu. Oke, sekarang kalau misalnya kita buka, dalamnya ini tentu saja ada kayak mika plastik gitu. Oh, di sini aku masih menyisahkan ada beberapa spare tangan. Ya, di sini ada beberapa spare tangan. Terus ada juga efek apinya. Oke, seperti biasa lah, sama aja kayak si Suit Gantry yang kedua yang kemarin sempat aku review. Terus dalamnya udah kosong harusnya guys, udah nggak ada apa-apa lagi. Kosong. Oke ya, kotaknya kita singkirin dulu. Kita langsung saja ambil figurnya sebentar. Oh my god, aku pilek sekali. Apakah kalian semua notice dengan suaraku yang super bindeng ini? Oke, jadi ini adalah penampakan Suit Up Gantry Mark 4 guys ya. Ini atau aku sebut aja Suit Up Gantry versi pertama. Guys, menurut aku ini cukup oke ya. Dengan artikulasi yang ditawarkan, ini cukup kelihatan ribet gitu loh. Sebelumnya kita akan mulai dulu ya dari si Mark 4-nya. Nah, kalau untuk Mark 4-nya sendiri di sini aku udah ganti guys. Ini aku udah pasangin Mark 4 yang ada LED-nya. Jadi kalau misalnya kita tekan belakangnya, LED-nya nyala seperti ini. Oke, semoga tetap kelihatan ya. Biasanya kalau ZD Toys itu terang, jadi tetap bakal kelihatan sih harusnya ya. Matiin dulu. Jadi untuk figur Mark 4-nya aku nggak bakal review dalam di sini. Intinya Mark 4-nya juga cukup bagus ya untuk detail-detail ZD Toys itu. Dia kan fokusnya di action figure Iron Man nih. Dan dia emang nggak nanggung-nanggung kalau bikin. Menurut aku detailnya itu bagus banget. Proporsinya bagus, fiturnya cukup oke, walaupun dia emang lemah di artikulasi ya, tapi detailnya itu enak banget dilihat kalau untuk Mark 4. Aku akan tidur di sini dulu. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat nih. Apa aja sih fiturnya si Suit Up Gantry yang pertama
Pertama, kita akan mulai dari artikulasi aja langsung, guys. Sambil kita lihat detail, sambil kita lihat artikulasi juga ya, biar videonya agak cepet. Karena aku sedang tidak sehat, guys, hari ini. Makanya videonya telat ya. Oke, jadi pertama itu kita akan mulai dari ini nih, pijakan kakinya. Ini nih bisa diartikulasi. Sebentar, aku akan bikin dia turun dulu kali ya. Oke guys, jadi setelah aku utak-atik setengah mampus ini ya, bener-bener susah banget ngebalikin dia ke normal. Setahu aku, ini di bawahnya ini bisa bentuk flat guys. Ini udah cukup flat sebenarnya ya, tapi ada yang belakang ini loh. Ini nih, this one, this part ya. Ini tuh kayak nggak mau diutak-atik gitu loh. Tapi aneh banget, setahu aku dia bisa flat. Jadi kan bentuknya tuh horizontal ya. Terus bisa naikin seperti ini. Nah, kalau tadi aku udah pajang, dia berlama-lama itu dengan posisi yang udah naik ya. Nah, sekarang aku tuh mau balikin dia ke bentuk flat tuh nggak bisa, guys. Keras banget nih. Bentar lagi patah sih ini kalau aku emosi dikit. Jadi aku biarkan saja dia lah, begitulah ya. Pokoknya intinya, sebelumnya dia tuh bentuknya flat begini nih. Flat rata begitu. Oke. Terus, baru kita naikin dia ke mode V tadi. Vertikal. Dengan cara kita naikin dulu yang luar, kita tarik seperti ini. Ditarik seperti ini, yang sebelah sini juga. Terus layer yang dalam juga kita tarik seperti ini. Tuh, naik seperti itu dia. Nih, jadi bakal ada bentuk kayak kembang gitu loh guys. Gitu ya. Bentuknya kayak V intinya. Dari the flat jadi V. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ditarik seperti ini, baru kita bisa tancepin tangan-tangannya tadi yang aku copot. Karena kalau misalnya tangannya terpasang, dia nggak bisa turun nih sininya. Jadi baru bisa kita tancepin dia seperti ini. Oh, nancepinnya juga susah banget nih. Iya, seperti itu. Sebelah sini juga. Deh. Nah, jadi itu kira-kira untuk base-nya dia. Ada beberapa artikulasi ya. Oke, next kita akan masuk ke detail dan artikulasi tangan-tangannya guys ya. Pertama kita akan mulai dari tangan kanan dan kirinya dia ini. Aku bahas satu aja karena ini sama aja kan ya. Tangannya ini ada beberapa titik artikulasi. Pertama dia bisa diputar noleh-noleh seperti ini. Terus bisa digeser-geser seperti ini untuk maju mundur ya. Ini noleh, ini maju mundur. Terus bisa juga di sini ada engsel buat dimaju mundurin seperti ini. Terus naik ke sininya juga ada engsel yang bisa dimaju mundurin seperti ini. Dan dia banyak kabel-kabel gitu detailnya. Terus di sini apakah bisa ditarik? Ada piston-piston? Nggak bisa ya. Oke. Terus next ke lehernya ini juga bisa dinaik turunin seperti ini. Naik turun. Lalu di bagian tangannya ini juga bisa ada kayak detail masuk keluar gitu loh guys, kayak gini. Ini keluar, ini masuk, gitu ya. Ini kayak bisa dia masukin tangan ke sini juga bisa sih. Terus ada detail apakah lagi di sini kah? Noleh-noleh. Oh, ini bisa muter-muter. Di bagian leher bisa muter-muter. Lehernya bisa muter-muter. Terus apa lagi ya? Ini artikulasinya cukup banyak ya untuk mainan begini. Dan ini, by the way, kalau kalian bingung, ini full plastik ya. Nggak ada sedikit besi-besian di sini. Ini adalah besi dikit untuk piston-pistonnya. Beberapa aja yang besi, sisanya ada yang plastik juga. Seperti itu. Dan ini berlaku sama tangan sebelah sini juga. Sama aja ya. Oke, terus kalau misalnya kita ngelihat bagian depannya. Bagian depan ini tuh kayak banyak, apa ya namanya ya? Banyak capitan-capitan kecil gitu loh. Ya, pertama di sini ada artikulasi tuh di bagian tengahnya langsung. Di bagian sini. Oke, terus kedua yang di atas sedikit ada artikulasi juga di bagian sini. Terus di bagian dekat ini ada kayak cabang dua gitu ya. Copot ya. Di bagian cabang dua ini juga ada artikulasi yang kecil banget nih pencapitnya. Dan di bagian atasnya juga ada artikulasi lagi. Sama ini deket di bagian dada nih. Kayaknya ini untuk dada deh. Nih, bagian ini untuk dada untuk ada artikulasi juga. Ya, kira-kira gitu ya. Artikulasinya banyak, kalian bisa explore pokoknya. Kita balikin lagi dulu. Terus di bawah sini, ini aku cabut dulu ya. Di bawah sini ada yang kecil nih guys. Ini untuk kaki-kakinya nanti. Ini juga sama, artikulasi bisa noleh-noleh, bisa atas bawah. Terus tingkat 2 juga sama, bisa atas bawah. Tingkat 3 juga ada bagian leher kecilnya. Ini bisa diartikulasi nggak? Oh, nggak bisa. Bagian lehernya nggak bisa diartikulasi guys. Bagian pencapit hitam ini nggak bisa diartikulasi. Jadi dia cuma sampai ini doang nih, yang kuning doang. Oke ya. Sekarang aku balikin dulu ke sini lagi. Terus di sini ada tatakan buat kakinya guys ya. Kalau kalian bisa lihat, ada tatakan buat kakinya si Iron Man yang cukup kecil ya.
Jadi dia berdiri itu kayak kakinya rapat banget gitu loh. Nanti kalau ini menurut aku juga posisinya agak aneh ya, karena berdiri itu kan bagusnya kalau selebar bahu gitu kan. Nah kalau ini nggak, rapat gitu kakinya. Nanti aku tunjukin ya kalau misalnya aku pasang si figurnya. Oke, terus selanjutnya itu di bagian belakang sini, beginiin aja ya biar bisa kelihatan ya. Di sini ada dua elemen lah guys ya. Aku coba cabut dulu yang kecil ya. Yang kecil ini itu ada, ini mirip sama yang depan. Ini bisa dibilang mirip banget sih. Oh, sama persis ya, sama persis. Ini sama dengan yang ini guys. Dua ini sama ya. Jadi aku nggak perlu bahas. Terus yang belakang ini yang agak beda. Kita akan lihat ada beberapa titik artikulasi. Di bawah nggak ada artikulasi. Oke, di tengah sini ini artikulasi cuma maju mundur doang. Nggak. Oh, noleh-noleh juga bisa. Noleh-noleh bisa, maju mundur juga bisa. Terus naik dikit, ini juga ada artikulasi maju mundur. Terus di sini ada artikulasi yang ini pistonnya bagus ya. Ada kayak naik turun masuk keluar masuk itu dia. Ini bagus. Terus di depannya juga ada artikulasi. Di sini juga ada artikulasi kah? Oh, ada juga nih. Wah, artikulasi pokoknya banyak banget sih. Ini banyak sekali guys artikulasinya. Jadi bahasnya mau sampai kiamat juga belum kelar nih. Oke ya, terus next di leher sini juga artikulasi. Ini buat pencapit kepalanya ini. Ini kayak tentakelnya si Dr. Ock lagi mirip. Ini mirip banget ya buat capit kepalanya Iron Man. Gitulah kira-kira. Kalau yang ini buat dada depan, kalau ini buat punggung. Iya, kayak gitu. Ini buat kepala. Buat kaki, depan belakang juga ada, sama buat tangan. Ya, kayak gitu. Banyak banget artikulasinya. Pokoknya nggak kelar kalau dibahas. Oke. Nah, sekarang kita akan ngebahas kalau dia berdua digabungin ya guys ya. Nah, pertama itu, ini yang menurut aku agak-agak aneh tuh ya. Kenapa Iron Man-nya berdirinya nggak ngangkang loh gini guys. Bukannya akan lebih gagah ya kalau ngangkang begitu kan. Tapi kalau dia harus masuk ke dalam suit gantry-nya, kaki itu harus dirapetin begini nih. Tuh, jadi kayak feminim banget berdirinya begini. Aneh sih kalau menurut aku posisinya. Tapi ya kalau ini berdasarkan movie ya udah gitu kan, mau diapain kan. Tapi ya emang aneh aja sih kayak gitu. Oke ya. Dengan kaki rapat kita baru bisa masukin dia tepat di sini. Nah, terus baru kita bisa deket-deketin semua nih kaki-kakinya. Tentakel-tentakelnya untuk kayak seolah-olah megang-megang dia gitu. Ini untuk pundaknya, punggungnya. Ini untuk kepalanya, kita deketin dulu mana. Sini kau, kepala kau cabut kau ya. Tuh, deketin kepalanya banget begini. Terus untuk tangannya pura-pura seperti ini. Ini juga bisa dimasukin sebenarnya ya. Tangan ini tuh bisa masuk ke dalam sini guys. Tapi harus mode tangan yang fist. Kalau tangan yang buka dia memang khusus buat di bawah doang. Tapi kalau tangan fist bisa masuk ke dalam sini guys. Ini muat harusnya ya. Tapi aku nggak bakal contohin di sini ya. Karena agak repot memasukinnya. Jadi ini buat kalian tahu aja. Oke ya. Terus ini ya bisa jadi sebagai penghias doang sih untuk kanan kirinya biar kayak megah gitu kan, gede banget kan. Terus untuk depannya ini juga sama, kita bisa rapetin dia ke kakinya atau ke sepatunya gitu mungkin ya. Tuh, kayak dipegang gitu. Terus yang ini untuk perut, yang satu lagi untuk dada. Jadi ini untuk untuk ngeposisiinnya dia agak susah guys menurut aku. Karena bentuknya nggak enak, dari berdiri aja kakinya kayak harus rapat banget gitu. Jadi aneh, kira-kira seperti ini guys. Oke, ya sebenarnya emang begitu doang sih untuk ketika mereka disatuin pun kayak ya begitu doang gitu loh. Ini kesannya tuh sama aja ya kayak sit up gantry yang kedua, yang Mark 6. Karena ini kayak cuma emang enaknya untuk dilihat doang, dipajang doang. Karena dia megah gitu kan, kayak ada something di backgroundnya gitu. Tapi kalau untuk dimainin sebenarnya nggak senyata itu gitulah. Jadi ya emang ini pure untuk pajangan doang. Nah terus minus yang selanjutnya itu adalah di fitur selanjutnya, yaitu fitur LED yang sama sekali tidak bisa kelihatan. Ini kalaupun aku bakal matiin lampu semuanya, kalian tetap nggak bakal bisa ngeliat LED ya guys. Ini kocak banget nih. Jadi di sini di bawahnya itu ada baterai, sama ya di bawah dalam sini nih. Ada baterai AAA yang kecil, kita pakai 2. Di sebelah sini tuh ada tombolnya, kalau kalian bisa lihat. Sebelah sini ya, kelihatan lah ya harusnya ya. Oke, nah ini kalau dipencet dia akan hidupin lampu. Mana lampunya nggak kelihatan, cuy. Oke, nggak bakal ada yang bisa ngeliat lampunya kalau dari jauh. Ya, karena lampunya ini berada tepat di bawah pijakan kaki dia nih, bawahnya lagi. Bener-bener kayak cuma di bawahnya doang. Dan warnanya putih gitu. Dan nggak ada terang-terangnya sama sekali juga. Nanti aku bakal kasih kalian lihat ya.
Ya jadi intinya ini useless banget sih untuk LED-nya. Dan mungkin juga dia benerin nih untuk di Sweet Up Gantry kedua dibenerin. Jadi LED tuh super terang dan warna biru di sekelilingnya. Makanya itu bagus banget di Sweet Up Gantry yang kedua, yang Mark 6 ya. Tapi kalau di sini emang agak kocak sih fitur LED-nya. Bener-bener useless banget. Ini aku pas pertama kali beli juga mikir, ini LED buat apa gitu. Nggak bakal bisa kelihatan sih. Mana lagi dia juga ngasih figurnya yang tidak ada LED. Ini aja, aku kasih aja yang LED nih. Biar kalau misalnya dia dihidupin bakal kayak gini nih. Ya lumayan nolong lah ya kalau untuk dipajang. Lumayan oke lah gitu. Masih ada lah lampu-lampu nyala-nyala. Kalau ngarepin LED bawah doang nggak bakal ada artinya gitu loh. Dan ini waktu itu aku beli dengan harga lebih murah sedikit lah dari Mark 6 ya, yang Sweet Up Gantry kedua ya. Kalau nggak salah aku beli dengan harga 6-700. Jadi beda itu sekitar 200, 100-200 lah bedanya. Menurut kalian gimana? Worth it kah? Kalau aku sih bilang oke lah. Kalau misalnya kalian mau ngelengkapin koleksi, ini oke lah untuk dibeli. Tapi kalau untuk ngebeli doang, ini kurang oke sih. Memang jauh-jauh lebih better atau lebih worth it Sweet Up Gantry yang Mark 6. Itu jauh lebih bagus. Gimana kalau aku sandingin mereka berdua kali ya? Sebentar ya. Kira-kira gini lah guys. Kalau misalnya mereka berdua disandingkan ya. Kalau misalnya mereka berdua dibanding-bandingkan lah, bisa dibilang gitu. Untuk harga cuma beda 100-200 ya, tentu saja worth it-an si dia ini nih. Tuh. Warnanya bagus. Bentuknya bagus. Kelihatan seperti besi. Nah kalau dia emang kelihatan tuh kayak plastik banget sih ini. Bener-bener kayak plastik banget. Aku nggak benci sih sama si Mark 4 ini. Cuma kayak perbandingannya kayak terlalu jauh sih bro. Turnya lengkap, bagus, lebih keren, lebih megah, lebih gede, lebih mahal dikit. Kalau ini ya udahlah gitu. Ya nice to have aja sih kalau ini mah. Ya gitulah kalau dibandingin ya. Tentu saja bagusan yang Mark 6 punya si Sweet Up Gantry yang poin kedua lah bisa dibilang ya. Tapi ini nice upgrade lah kalau bisa dibilang. Aku sih berharap kalau ZD Toys bakal ngeluarin lagi yang selanjutnya ya. Kalau misalnya ada. Kalau nggak ada ya mau diapain gitu kan. Karena ini semua based on movie. Ya gitu guys. Paling itu dulu aja yang bisa aku bahas di Sweet Up Gantry pertama. Ya silakan kalau misalnya teman-teman ada saran atau ada komen apapun, silahkan drop semua di kolom komentar. Atau mau request apa, aku juga akan bahas-bahasin ya. Sebenarnya masih banyak banget figur ZD Toys aku yang belum aku bahas. Nanti aku bakal bahas satu-satu ya. Tungguin saja video ya. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe dulu. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Silahkan like dan komen video ini. Sampai ketemu di jajan-jajan selanjutnya. Birol!